Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kita hari ini kembali datang beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita semua boleh menenangkan diri kita. Kita mau mengambil waktu teduh sejenak. Biar Tuhan yang boleh menolong kita, mempersiapkan diri kita masuk ke ibadah pada saat ini. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Bapa. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan berikan pada kita. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah bagi kita sekalian yang diambil dari Mazmur 95, ayatnya yang 1 hingga ayatnya yang ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersorak-sorai bagi Tuhan, memuji Dia atas kebesaran-Nya, gunung batu keselamatan kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
tiada janji seperti Allah kita. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Mari saat ini saya mengajak kita untuk kembali merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Di dalam semua keberdosaan kita, di dalam semua hal kelemahan kita, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tapi mari Allah yang maha tahu, Allah juga yang penuh kasih, yang dengan lembut menghampiri kita saat ini. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua menundukkan kepala kita, biar kita semua memohon ampun dari Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, ini setiap kami yang penuh dengan cacat dan celah. Manusia-manusia yang tidak berharga. Manusia-manusia yang penuh dengan celah. Orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Yang seringkali ketika kami mendapatkan anugerah Tuhan, tetapi kami kembali jatuh dalam dosa. Tuhan, ampuni kami. Dalam segala keterbatasan kami, dalam segala dosa-dosa kami. Setiap pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, setiap pekerjaan yang kami lakukan dengan tangan kami yang membuat curang, setiap hati kami yang begitu keras untuk Tuhan bentuk, setiap perkataan yang licik, yang menyakiti sesama kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Memohon Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami. Sama ketika kami melihat bahwa anugerah Tuhan, darah Tuhan di kayu salib, begitu murni, begitu mahal, sehingga mampu membasuh dosa-dosa kami. Bila kami tidak melihat itu dengan harga yang murah, tetapi Tuhan memberikan semuanya itu dengan cuma-cuma. Darah yang mahal Tuhan berikan pada kami. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang dibentuk melalui firman-Mu. Ini setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 menjadi berita anugerah bagi kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin Bapak Ibu, berita anugerah sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari bersama-sama kita kembali berkomitmen di hadapan Tuhan dengan sungguh. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-5 menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian pembaruan komitmen kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Dunia memandang orang yang berharga, orang yang berguna, orang yang bermanfaat baru begitu baik bagi dunia. Tetapi seringkali kita melupakan berharga di mata Tuhan. Hanya Allah yang mengenal hati kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki kebenaran firman Tuhan. Dengan sepenuhnya
kasih-Mu Bapa. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang Ku tahu. Tuhan inilah yang Ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang Ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah. Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Yang Ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang Ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya kami bukan hanya sekedar datang ke tempat ini, ke gedung ini, ataupun ke dalam ruangan ini, ataupun kami yang di rumah mengikuti secara online. Kami bukan sekedar menatap layar kami, tetapi sesungguhnya kami sedang menghadap Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang suci, yang kepadanya lah puji sembah dan hormat kami. Kepada Allah yang mengenal hati kami jauh melebihi siapapun, bahkan yang terdekat sekalipun. Engkau yang mengenal kami, bahkan mengetahui kesukaran hidup kami, pergumulan hidup kami, penderitaan kami. Bahkan bukan hanya mengetahui, tapi turut merasakan pergumulan kami dan penderitaan hidup kami, kesepian kami. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami menghadap hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, baik saudara yang hadir hari ini maupun yang masih mengikuti secara online. Saudara, renungan kita atau firman Tuhan hari ini yang kita bahas dengan tema budak yang lari dari tuannya, terambil dari surat Paulus kepada Filemon atau kitab Filemon. Mari kita buka saudara ya. Tulisan di layar mungkin agak kecil, jadi saudara bisa ikut melalui Alkitab saudara.
Ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Paulus kepada Filemon dan beberapa rekan, saudara ya. Namun sekalipun ini surat, namun Paulus kita percaya diinspirasikan oleh Roh Kudus, sehingga apa yang ditulisnya bukan hanya sekedar surat, tetapi juga merupakan firman Allah yang tidak hanya berbicara kepada Filemon, tetapi juga berbicara kepada kita hari ini. Saya bacakan surat ini. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan Timotius saudara kita. Kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Dan inilah permintaan Paulus kepada Filemon. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba atau budak, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara, karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah surat yang dikirimkan Rasul Paulus dari dalam penjara untuk mengantarkan Onesimus yang dipenjara bersama dengan Paulus, yang dia adalah seorang budak yang lari dari tuannya,
namun kemudian dia dikembalikan atau diutus Paulus untuk berdamai dengan tuannya. Dan bagaimana supaya bisa berdamai? Tentu tidak mudah ya. Seorang tuan budak yang lari dari tuannya, lalu kemudian kembali, maka belum tentu atau bahkan bisa dikatakan pasti tuannya sangat murka dan akan menghukumnya. Tapi Paulus menyertakan surat ini bersamanya, supaya ketika sang tuan itu membacanya, maka dia bisa mengampuni atau mendamaikan dirinya dengan Onesimus. Saudara, siapakah Onesimus ini, saudara ya? Dari kisah yang kita baca. Saudara, pertama saudara, Onesimus ini digambarkan dalam Alkitab yang kita baca tadi sebagai hamba yang tidak berguna atau useless, saudara. Ayat 11 menggambarkan itu. Di sana Paulus menulis surat, Onesimus dahulu memang dia tidak berguna bagimu atau useless, saudara. Nah, saudara, menarik, sebenarnya kata Onesimus ini dari bahasa Yunani yang artinya justru berguna atau useful. Tetapi pada kenyataannya orang yang namanya berguna tapi dianggap tidak berguna oleh sang tuannya. Nah, saudara, tentu ini satu kondisi khusus, saudara ya. Seorang yang namanya positif ini menjadi satu saudara, semacam penghinaan ketika kemudian dia dianggap sebaliknya. Misalnya, saudara ya, kalau kita tahu dulu kisah Abram, itu artinya bapak banyak anak. Tetapi bapak banyak anak ini tidak mempunyai anak pada waktu itu, sebelum dia diganti nama menjadi Abraham gitu, saudara. Nah, saudara, betapa malunya dia menyandang nama itu padahal dia tidak memiliki anak. Nah, saudara, saya pikir Onesimus pun demikian, saudara. Dia diberi nama berguna, tetapi dia dianggap tidak berguna atau tidak berharga atau useless. Saudara, perasaan tidak berguna atau useless ini, saudara, adalah perasaan yang tidak mudah, saudara. Kita mungkin bisa menerima, saudara ya, kalau orang ya masih merasakan sedikit manfaat dari kita. Tapi kalau sampai orang mengucapkan kamu itu tidak ada gunanya, kamu itu useless, gitu, maka ini akan betul-betul membuat dia itu merasa rendah diri, merasa diabaikan. Apa artinya hidup saya, apa gunanya hidup saya. Tapi saudara, saya mau katakan Onesimus memiliki perasaan yang lebih dari itu, karena dia bukan sekedar orang yang tidak berguna, tapi dia adalah budak yang tidak berguna. Saudara, kata budak mungkin di generasi kita sudah kita kurang paham ya maknanya. Mungkin kita menyamakannya dengan seperti mungkin pembantu rumah tangga. Namun saudara, sebenarnya ini juga bukan gambaran yang tepat. Kenapa? Karena pembantu rumah tangga sekarang itu sudah canggih, saudara ya. Saya waktu itu baca satu berita ya, curhatan seorang bos yang lagi mau cari pembantu rumah tangga. Satu kali dia pasang iklan gitu ya, dicari pembantu rumah tangga, lalu datanglah seorang calon pekerjanya, calon pembantu gitu ya, asisten rumah tangga, lalu dia mau wawancarain. Tapi bosnya belum nanya, pembantunya nanya duluan. Pak, boleh saya tanya gajinya berapa? Kaget ya, langsung dijelasin, gajinya segini. Lalu dia tanya lagi, Pak, ini yang dikerjain lantai 1 atau lantai 2 juga? Ya, dijawab gitu ya. Ini yang diurusin ada orang tua apa enggak? Dan banyak sekali pertanyaannya, sudah ini ada cuti atau enggak dan lain sebagainya. Lalu bosnya itu curhat gitu, dia bilang, saya bingung ya, seharusnya yang nanya siapa ya? Yang bos siapa? Terbalik, saudara ya. Jadi tidak tepat kalau kita gambarkan, ini seperti pembantu rumah tangga. Karena pembantu rumah tangga pun masih punya hak untuk bertanya dan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Atau kita mau gambarkan budak ini seperti karyawan yang gajinya paling rendah di satu perusahaan. Tidak juga, saudara ya. Karyawan hari ini kalau dia tidak cocok, dia bisa demo gitu ya. Dia bisa berhenti, dia katakan saya nggak cocok, saya nggak senang dengan gajinya. Atau dia bisa laporkan saudara gitu ya, ke Departemen Tenaga Kerja misalnya dan lain sebagainya. Sehingga karyawan pun pemerintah kasih UMR gitu. Ada hak-haknya.
Tapi saudara ketika bicara budak, saudara kita bicara satu posisi di dalam satu masyarakat pada waktu itu. Seseorang yang ada dalam kuasa tuannya. Seseorang yang tidak punya hak apapun. Sehingga bagi orang lain, budak itu saudara, atau bagi tuannya, budak itu dianggap hampir atau bukan hampir ya, sama seperti barang. Bedanya barang dengan budak apa? Budak itu barang yang bernafas. Sehingga terserah tuannya itu mau lakukan apa. Ada satu gambaran saudara ya, seandainya tuannya lagi bosen nih, dia panggil budaknya, lalu dia tampar. Budaknya tidak bisa protes. Kenapa? Karena dia ada dalam kuasa tuannya. Terserah tuannya mau lakukan apa pada dirinya. Terserah mau tuannya mau suruh apa, dia harus lakukan. Bahkan suruh mati sekalipun dia harus taat. Dan saudara mungkin kalau dalam aturan Romawi sekalipun saudara dalam batasan tertentu, bisa saja saudara ya, dia membunuh budaknya dan tidak ada perkara. Karena di mata orang-orang waktu itu, budak itu adalah seperti barang. Bedanya dengan barang ya dia hidup aja gitu ya, bernafas. Sesuka tuannya. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Nah saudara, sehingga sudah budak yang tidak punya hak, lalu dianggap tidak berguna lagi sama tuannya. Sehingga betapa menyedihkannya kondisi Onesimus. Saudara. Dia merasa dirinya ini tidak dihargai, memang tidak ada harganya gitu ya. Lalu tuannya pun menganggap dia tidak berguna, tidak ada artinya selama dia mengikut sang tuan. Saudara, inilah kondisi Onesimus, seorang hamba yang tidak berguna. Saudara, tentu Onesimus di sini digambarkan sebagai budak dari Filemon ya. Tentu bukan berarti Alkitab kalau gitu mendukung perbudakan. Kenapa Alkitab tidak menegur Filemon? Kenapa kamu punya budak? Apakah Alkitab mendukung perbudakan? Tentu maksudnya tidak, saudara ya. Perbudakan waktu itu adalah hal yang umum. Kenapa, saudara? Karena waktu itu bangsa Romawi atau bangsa-bangsa lain yang menaklukkan negara lain, dia mempunyai hak atas orang-orang yang ditaklukkannya dan dijadikan budak. Nah sehingga saudara waktu itu sudah umum sekali seorang pejabat atau seorang yang berkedudukan tinggi punya budak dari kaum yang rendah gitu saudara. Tentu bukan sebangsanya biasanya tapi bangsa lain yang ditaklukkan. Nah ini sudah umum saudara. Dan Alkitab bukannya menyetujui hal ini, tetapi bahkan kalau kita baca saudara ya, Paulus waktu menulis surat itu, dia katakan di dalam surat Filemon ini, ketika Onesimus disuruh kembali, dia minta Filemon menerimanya bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai saudara. Nah sehingga sebenarnya Alkitab menentang perbudakan. Alkitab menginginkan bahwa kita itu setara. Bahkan saudara, kalau kita bicara Allah dan manusia pun, yang seharusnya Tuhan itu Tuhan kita, dan kita ini budak dari Tuhan kita, budak dari Tuhan atau hamba dari Tuhan. Tapi Tuhan pun seringkali menggambarkan dalam Alkitab saudara, kita ini bukan dianggap hamba, meskipun status kita hamba atau budak. Tapi kita dianggap anak, kita dianggap sahabat, kita dianggap pribadi yang dikasihinya bahkan sampai dia rela berkorban untuk kita. Sehingga sudah jelas maksud Alkitab bukan dia mendukung perbudakan. Tetapi ini mau menggambarkan bagaimana kondisi Onesimus waktu itu. Dia adalah seorang budak yang dianggap tidak berguna oleh tuannya. Lalu yang kedua, siapakah Onesimus? Onesimus digambarkan dalam ayat 18 sebagai hamba yang jahat. Ayat 18 katakan demikian, saudara. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Saudara, kalau dari kalimat ini jahatnya di mana gitu ya? Kita mungkin pikir di mana di sini dikatakan dia jahat atau dia mencuri? Tidak ada gitu ya. Namun saudara sebenarnya kalau kita lihat fakta bahwa seorang budak itu tidaklah dapat meminjam atau tidak dapat berhutang. Dia itu tidak punya hak atas dirinya saudara, apalagi dia mau minjam uang, dia mau bayar pakai apa? Dia tidak punya apapun gitu ya. Karena dirinya pun itu sudah milik tuannya. Dia mau bayar pakai apa? Bayar pakai milik tuannya gitu ya. Tidak bisa saudara. Sehingga sebenarnya saudara ayat 18 ini adalah kalimat yang diperhalus oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan bahwa Onesimus ini kemungkinan besar telah melakukan kesalahan.
yaitu dia mencuri dari tuannya. Dan dia entah mencuri barang atau uang dan membawa lari, saudara. Sehingga dia dianggap sebagai hamba yang jahat. Bahkan saudara, kalau kita dapat gambaran Onesimus ini kemudian dipenjara bersama Paulus. Ini menunjukkan bahwa dia tertangkap. Ya, tapi kenapa ya gitu tidak ada Filemon? Nah, ada yang bilang begini saudara ya. Setiap budak itu diberi tanda atau cap ya. Entah di lehernya, entah di wajahnya atau di bagian tubuhnya, itu cap dari besi panas, tanda dia budak. Nah sebenarnya saudara ada yang pernah tanya ini kolar ini tanda apa sih ya, kenapa pendeta pakai gitu ya. Nah ini sebenarnya di abad-abad pertengahan saudara ya, kolar ini dipakai juga sebagai tanda budak ya. Jadi waktu itu di Amerika untuk membedakan mana yang tuannya dan mana yang budak dikasih tanda ini saudara. Kalau hari ini wah pakai tanda ini kayaknya bangga gitu ya pendeta. Zaman dulu ini malah direndahkan gitu ya. Itu yang menunjukkan kamu budak atau kamu hamba. Pakai tanda ini saudara. Nah zaman dulu itu ditatokan di tubuhnya. Sehingga saudara kemanapun dia pergi, kalau tentara lihat atau polisi lihat dia itu ada tanda budak, maka dia bisa ditangkap. Kalau dia ngaku, oh saya budaknya si A, maka dia akan dikembalikan. Tapi kalau dia tidak ngaku, maka dia akan dipenjarakan. Bagaimana mungkin dia ngaku, saudara, kalau dia adalah budak yang jahat pada tuannya? Sehingga saudara kita dapat gambarkan di sini, bahwa Alkitab menggambarkan Onesimus sebagai pribadi, bukan hanya dianggap tidak berharga oleh tuannya, tidak berguna, tapi juga pribadi yang jahat, yang telah mencuri dari tuannya. Lalu yang ketiga saudara, Onesimus digambarkan sebagai hamba yang melarikan diri. Dia digambarkan sebagai orang yang pelarian, seorang buronan. Nah, sekali lagi Paulus di sini menulis dengan halus, saudara ya. Dikatakan, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Karena dia buronan, dia tertangkap, dia dipenjara, saudara ya. Dia adalah pribadi yang senantiasa dalam hidupnya selalu melarikan diri. Mungkin dia akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kota satu ke kota yang lain, untuk menghindari penangkapan. Tapi pada akhirnya juga dia tertangkap. Sehingga kita dapat gambaran, saudara. Dia adalah pribadi yang selalu penuh hidupnya dengan ketakutan, khawatir. Mungkin kalau ada ketemu orang, terus orangnya ini menatap dia lama, dia khawatir dia dikenali, dia lari lagi. Dia menghindar. Dia berusaha menjauh dari kenalan orang-orang, dia menutupi masa lalunya. Dia adalah seorang pelarian, seorang buronan. Dia lari karena dia adalah buron atas kejahatannya. Dan saudara kemudian dia ditangkap dan dipenjarakan bersama-sama dengan Paulus. Di sanalah saudara, di dalam penjara itu dia mengalami pertobatan oleh karena Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Sehingga kita dapatkan siapakah Onesimus, saudara. Onesimus adalah budak yang tidak berguna dan tidak berharga. Ia adalah budak yang mencuri dari tuannya. Bahkan di Alkitab ya digambarkan bahwa di sana Paulus tulis ya, kalaupun dia kedapatan berhutang, tidak bisa berhutang saudara, dia mencuri dari tuannya, maka Paulus dikatakan dia yang akan ganti. Pauluslah yang akan membayarnya. Sehingga saudara dia dapat satu jaminan bahwa Paulus akan menjamin segala apa yang dicuri itu akan diganti oleh Rasul Paulus. Tapi dia digambarkan sebagai pencuri, pribadi yang jahat. Dan juga dia digambarkan sebagai pribadi yang melarikan diri, seorang pelarian yang hidup dalam ketakutan. Nah, saudara sampai di sini kalau kita lihat betapa menyedihkannya hidup Onesimus. Betapa buruknya nasibnya. Betapa jeleknya saudara ya kondisi hidupnya. Dia sudah dianggap tidak berharga. Sudah tidak berharga dianggap penjahat lagi. Lalu dia buronan. Saudara mungkin apa yang bisa saya gambarkan ini? Mungkin seperti seorang narapidana. Tapi narapidana juga kadang-kadang tidak tepat saudara. Banyak hari ini orang sudah berbuat jahat, narapidana, keluar malah bangga gitu ya. Saya ini loh pernah masuk penjara berapa tahun, loh
Kok malah bangga? Kadang-kadang kita heran gitu, saudara. Tapi ini ada sebuah gambaran, saudara, seorang yang dianggap sampah masyarakat, tidak berguna. Dia seorang budak yang mungkin seperti barang yang bernafas. Dia bukan hanya itu, saudara, tapi dia juga digambarkan seorang yang jahat, yang pernah mencuri dari tuannya. Bahkan dia seorang buronan. Sehingga saudara, kita bayangkan hidup Onesimus ini adalah hidup yang penuh dengan ketakutan di dalam hidupnya. Namun saudara, ketika kita melihat diri kita hari ini, ketika kita melihat umat manusia hari ini, bukankah kita juga temukan, saudara, gambaran Onesimus ini dalam hidup umat manusia, bahkan diri kita mungkin hari ini. Kita akan dapati, saudara, bukankah manusia di hadapan Tuhan adalah hamba yang tidak berguna, yang tidak berharga. Saudara, bukankah manusia di hadapan Tuhan itu seperti hamba yang mencuri dari tuannya, yang diberikan berkat, diberikan anugerah kepercayaan. Sejak kalau kita baca Kejadian, Adam dan Hawa diberikan Taman Eden, saudara, untuk mengurus taman saja kerjanya, saudara ya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia melanggar perintah Tuhan, dia mencuri atau dia mengambil apa yang dilarang oleh Tuhan. Dan bukankah sampai hari ini pun kita dapat gambaran itu, saudara? Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan memberikan kita berbagai anugerah. Tapi apa yang kita lakukan? Bukankah seringkali kita dapat gambaran kita mencuri kemuliaan Tuhan. Dan kita katakan ini adalah pekerjaanku. Tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Bukankah kita mencuri dari Tuhan? Karena apa yang harusnya kita berikan bagi Tuhan, kita gunakan untuk apa yang tidak benar, apa yang tidak baik. Dan bukankah gambaran budak yang melarikan diri ini juga kita dapatkan gambaran pada diri kita, umat manusia hari ini. Kita yang harusnya ketika sadar berdosa kita datang kepada Tuhan, kita malah melarikan diri, menghindari Tuhan. Kita menjadi seorang pelarian dan buronan. Kita yang berdosa bukannya kita mencari pengampunan, kita malah menjauh dari Tuhan. Saudara, bukankah ini gambaran manusia, bahkan gambaran kita hari ini? Tapi kita bersyukur kalau di dalam surat ini Tuhan juga menggambarkan bahwa hamba yang tidak berguna itu kemudian berubah menjadi hamba yang berharga bagi Tuhan. Apa yang tidak berguna dipandang berharga bagi Tuhan, bukan karena siapa dia, tapi karena kasih-Nya. Kita mungkin dianggap tidak berguna bagi dunia ini. Kita berbeda-beda nasib, saudara ya. Mungkin kita dianggap berguna ketika kita punya kekayaan. Kita dianggap berguna ketika kita punya manfaat, punya pekerjaan yang baik. Tapi dunia bisa menganggap kita tidak berguna ketika kita tidak punya apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan, saudara, sesungguhnya semua manusia itu tidak berguna dan tidak berharga. Kenapa, saudara? Karena siapakah kita? Seringkali kita lupa. Kita ini adalah debu tanah yang diciptakan Tuhan, diberi nafas dan kita hidup. Tapi seringkali kita begitu sombongnya, saudara. Nah, seorang berkata, kita ini adalah tanah liat yang sombong. Kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Kita merasa kita berharga, kita bernilai. Tapi Alkitab gambarkan kamu hanya debu, kamu hanya tanah yang diberikan nafas kehidupan. Kita merasa kita bernilai karena kita punya sesuatu atau bisa sesuatu. Terus sadarkah kita kalau kita dibandingkan pencipta kita? Apa sih, saudara, kelebihan kita? Mungkin kita katakan, oh aku punya banyak hal, aku orang nomor kesekian terkaya di Indonesia. Apa mau dibandingkan sama Tuhan yang memiliki dunia ini, saudara ya? Bahkan kekayaan kita itu sebenarnya juga punya Tuhan. Apakah kita merasa berharga karena kita punya jabatan atau kita punya kuasa? Saudara, kuasa dan jabatan itu pun Tuhan berikan, dipercayakan kepada kita. Itu punya Tuhan, bukan punya kita. Tapi seringkali, saudara, kita merasa berharga karena diri kita, apa yang kita miliki. Tapi Alkitab gambarkan, sesungguhnya kita ini tidak berharga dan tidak bernilai, sama seperti Onesimus. Tuhan berhak melakukan apa saja kepada kita, saudara. Namun, saudara,
kalau kemudian dia menganggap kita berharga, dia menganggap kita bernilai, itu bukan karena apa yang menjadi milik kita, tetapi oleh karena kasih-Nya kepada kita. Dia mengasihi kita bukan karena kita bisa atau punya sesuatu. Dia mengasihi kita karena Dia mengasihi kita sebagai ciptaannya yang Dia kasihi dan Dia hargai. Kita berharga oleh karena Tuhan menghargai kita, bukan karena diri kita atau apa yang kita miliki. Surat-surat Filemon, biasanya Paulus itu kalau tulis penuh pengajaran. Di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, saudara kalau baca ya, di sana Paulus biasa selalu menyebutkan, kamu ini orang berdosa, Tuhan datang ke dalam dunia, Ia mati di kayu salib untuk menebus dosamu, Ia lalu bangkit untuk memberikan kamu kemenangan. Tapi menariknya saudara, di Filemon, dia sama sekali tidak tulis itu. Kenapa saudara ya? Biasanya Paulus selalu tulis ajaran. Tapi saudara, di surat Filemon, dia tidak menulis pengajarannya dengan kata-kata, tapi dia menulisnya dengan melakukan itu dalam perbuatannya. Saudara. Apa yang Paulus lakukan, saudara? Paulus memandang Onesimus berharga. Ini adalah gambaran Tuhan memandang manusia itu berharga di matanya. Sekalipun ia seorang yang dianggap tidak ada harganya. Seorang budak, seorang penjahat, seorang pelarian. Seorang yang useless, tidak berguna, jahat, buronan. Tapi Paulus mau sampaikan saudara kebenaran itu. Bahwa pribadi ini dihargai Tuhan. Pribadi ini dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengubah hidupnya saudara, maka hamba yang tadinya tidak berguna, itu menjadi hamba yang berharga bagi Tuhan. Lalu yang kedua saudara, apa yang bisa kita maknai dari kitab ini saudara? Onesimus bukan hanya diubahkan menjadi hamba yang berharga, tapi dia diubahkan menjadi hamba yang didamaikan dengan masa lalu. Saudara, Paulus di sini telah menjadi pendamai antara Onesimus dan Filemon. Sebagai gambaran Kristus yang menjadi pendamai antara manusia dan Allah Bapa. Saudara, masa lalu tidak bisa hilang begitu saja, tetapi harus diselesaikan atau dihadapi. Dan masa lalu manusia adalah dengan dosa. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu kemudian sampai kepada kita sampai hari ini. Itu kemudian bahkan dosa yang ada itu saudara mendorong kita untuk melakukan dosa-dosa lainnya yang muncul sampai hari ini. Saudara, kecenderungan orang masa lalu itu kalau bisa dilupakan. Saya mau memandang ke depan ya, kalau bisa tidak mau selesaikan. Sehingga tidak heran hari ini kalau ada konflik gitu ya, tidak mau diselesaikan, tapi pengennya sudah cari yang lain aja. Ribut sama misalnya istrinya, mungkin ada pilihan, ada cari yang lain aja gitu. Sudah tidak cocok sama suaminya, ada cari yang lain saja. Tidak mau menyelesaikan, tidak mau menghadapinya. Tapi saudara, di sini kita mendapatkan gambaran bahwa masa lalu itu seharusnya bukan diabaikan, tetapi harus diselesaikan dan dihadapi. Saudara, seandainya Tuhan berpikiran kayak kita tadi, saudara, lihat manusia ini sudah berdosa, dah hapus sajalah. Buat lagi yang baru, lupakan ini masa lalu, sekarang yang depan gitu. Seandainya begitu, saudara, kita nggak ada sampai hari ini. Tapi karena Tuhan bukan menyelesaikan dengan cara seperti itu, saudara. Dia justru mendamaikan manusia dengan dirinya melalui salib, saudara. Justru hari ini kita ada sampai hari ini dan kita berharga. Karena kita didamaikan dengan masa lalu kita oleh Tuhan. Nah saudara, inilah yang Paulus lakukan. Dia menjadi pendamai antara Filemon, sang tuan, yang seharusnya murka akan kesalahan Onesimus. Tapi Paulus mendamaikan mereka dan berkata saudara ya, kalau Onesimus ini ada hutang sama kamu, kalau Onesimus ini ada merugikan kamu, jangan lihat dia lagi, tanggungkan semua itu padaku. Saudara, bukankah ini kalimat yang mirip saudara ketika Tuhan Yesus katakan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dosa itu ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Sehingga dia memperdamaikan manusia dan Allah. Saudara, Paulus mengajarkan kebenaran melalui surat ini bukan lagi melalui kata-kata, tetapi melalui tindakannya. Bahwa kita didamaikan dengan masa lalu kita.
Hamba yang tadinya adalah hamba yang jahat, tetapi kita didamaikan dengan masa lalu kita. Sehingga kita diterima dan berdamai dengan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah kita. Lalu yang terakhir saudara, yang ketiga. Hamba yang dulunya sebagai pelarian, hamba yang buronan, hamba yang selalu menghindari jalan Tuhan. Namun hari itu dia berubah menjadi hamba yang berjalan bagi Tuhan. Paulus mengutus Onesimus sebagai rekan kerjanya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, mungkin Onesimus akan berkata, kembali kepada Tuhan, janganlah gitu ya, mending carikan saja saya kerja sama Tuhan yang lain. Tapi Paulus bilang tidak, kamu harus balik kepada Tuhanmu dan selesaikan itu gitu ya. Ini ada surat gitu, supaya bisa menjadi pendamai buat dia. Onesimus yang tadinya lari dari Tuhan, mengikuti jalannya sendiri, tapi kini dia berjalan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, ini adalah gambaran Tuhan yang mengubah tujuan hidup kita. Bukan lagi diperbudak dunia ini, diperhamba dunia ini, tapi kita diubah tujuan hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga bisa saya simpulkan, saudara, kitab Filemon adalah kitab tentang Kristus. Paulus yang selalu bicara doktrin, tetapi hari itu dalam suratnya, ia bicara tentang Kristus melalui prakteknya dalam kehidupan. Ia mempraktekkan bagaimana Kristus hidup di dalam diri seseorang. Dan Kristus hidup dalam diri seseorang ketika dia sadar setiap jiwa itu sesungguhnya awalnya tidak berharga, jahat, dan pelarian di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena Kristus, ia berubah. Ia menghargai setiap jiwa. Ia membawa pendamaian bagi setiap jiwa. Dan ia mengutus jiwa-jiwa itu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Saudara, kitalah Onesimus itu hari ini. Entah di mana perjalanan kita hari ini. Apakah masih menjadi Onesimus yang lama, yang sombong dan merasa diri berharga, yang jahat kepada Tuhan dan lari dari Tuhan? Ataukah kita mau datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya, sehingga kita diubahkan. Kita yang tadinya tidak berharga, menjadi berharga karena kasih-Nya. Kita yang tadinya jahat, diperdamaikan dosa-dosa kita. Kita yang tadinya berlari dari Tuhan, menjadi buronan, tetapi kita berjalan bagi Tuhan. Saudara, ada kisah saudara ya, seorang yang melakukan sebuah kejahatan, beberapa waktu berita gitu saudara, kebetulan kejahatan itu pembunuhan. Dia tidak tertangkap saudara ya, artinya dia tidak terbukti. Polisi mungkin saking hebatnya dia menyembunyikannya ya, dia itu tidak ketahuan. Jadi polisi mau cari siapa yang membunuh ini tidak tahu. Akhirnya bertahun-tahun berlalu, lalu sampai satu saat tiba-tiba datang satu orang datang ke kantor polisi dan bilang, saya pembunuhnya. Lah heranlah kemudian polisi, wartawan kemudian nanya, Pak, kenapa Bapak ngaku gitu ya? Kalau Bapak ngaku kan Bapak ditangkap. Bukannya lebih baik diam-diam saja, tidak usah ngaku. Sudah Bapak kan bebas kalau Bapak saudara nggak ngaku, kalau Bapak nggak ngaku gitu. Lalu si Bapak itu bilang begini, selama saya menjadi seorang buronan gitu ya, atau pelarian, meskipun tidak diketahui namanya, saya itu hidup tidak tenang. Saya hampir setiap hari itu tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia membayangkan orang yang dia aniaya, orang yang meninggal oleh karenanya itu selalu hadir dalam mimpinya. Dia rasakan bagaimana penderitaan orang itu menghantui hidupnya. Sehingga dia tidak bisa tidur, tidak bisa enak, dia stres, dia depresi. Dan dia katakan, lebih baik saya di penjara daripada saya hidup tidak tenang. Nah saudara, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang lari dari Tuhan, akan selalu tidak tenang hidupnya. Dia akan selalu merasa, bagaimana saya menyelesaikan dosa-dosa ini? Apa yang akan terjadi kalau saya misalnya meninggal dengan dosa-dosa yang masih ada? Tetapi syukur kepada Tuhan, Injil memberikan kita jawaban.
Ia mengundang kita, marilah kepadaku. Engkau yang letih lesu, engkau yang berbeban berat, engkau yang bergumul akan dosa-dosamu dan hidupmu, datanglah kepadaku. Ia akan mengubah kita dari pribadi yang jahat menjadi pribadi yang dibaharui, yang berjalan bagi Tuhan, bukan lagi berjalan bagi dunia ini. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan ini, dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami kembali. Sesungguhnya kamilah Onesimus itu ya Tuhan. Kamilah pribadi yang tidak berharga itu dan tidak bernilai itu. Sesungguhnya kami ini hanyalah debu tanah yang diberikan nafas hidup. Sesungguhnya kami ini adalah manusia yang sama, yang lahir telanjang dan tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan memberkati kami melalui orang-orang di sekitar kami, menitipkan kami berbagai banyak hal dalam hidup ini. Namun kami jugalah yang mencuri kemuliaan dari Tuhan dan merasa bahwa itu punya kami, dan kami gunakan sesuka hati kami. Kamilah orang-orang yang seringkali lari dari Tuhan, menghindari Tuhan ketika kami berada dalam dosa. Hari ini ubahlah kami ya Tuhan, sebagaimana Tuhan mengubah Onesimus. Kami rindu, kami yang tidak berharga dan tidak berguna ini menjadi berharga oleh karena cinta-Mu. Kami rindu ya Tuhan, kami yang jahat dan berdosa ini, Tuhan ampuni dosa kami. Dan pakai kami, ubah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berdamai dengan Tuhan. Kami yang selalu lari dari Tuhan, ubah kami ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi berjalan atas kehendak kami, tapi kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri kembali. Kita akan mengakui iman percaya kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya untuk kita boleh memberikan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Hari ini persembahan ada dua, persembahan ucapan syukur dan juga persepuluhan. Bapak Ibu yang akan memberikan persepuluhan dengan mentransfer, dimohon untuk boleh menambahkan angka 10 di belakang nominal yang Bapak Ibu akan berikan. Kalau Bapak Ibu yang ada di gereja ingin memberikannya dengan menggunakan amplop ada di belakang di meja penerima tamu, bisa diambil dan nanti akan dimasukkan kembali di kotak persembahan yang ada di belakang, yang ada di depan pintu masuk. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur bagi korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari Bapak Ibu dengan sukacita kita boleh memberi persembahan kita bagi Tuhan. Karena
membawa persembahan kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pimpinan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami hari lepas hari. Kalau saat ini Tuhan boleh izinkan kami memberikan sebagian persembahan, berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan yang boleh menyucikan, menguduskan persembahan ini, boleh menjadi alat kerajaan Tuhan di tempat ini, untuk pelayanan Tuhan di gerejamu GKKH ini Tuhan. Pimpin juga Tuhan untuk setiap para diaken yang akan mengelola Tuhan yang berkati mereka. Tuhan tolong berikan hikmat dari Tuhan di dalam mengelola persembahan ini. Juga untuk jemaat Tuhan, tangan-tangan baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Oleh karena itu Tuhan kiranya tetap terus pimpin hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Biarlah mereka juga boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap diri kami, anak-anak Tuhan yang mengaku ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh sungguh-sungguh berkomitmen menjalankan hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan, ketika kami belajar tentang Onesimus, biarlah kami boleh melihat diri kami bahwa kami juga adalah orang yang lemah, bahwa diri kami juga orang yang mungkin dipandang tidak berharga, bahwa diri kami juga banyak kekurangan, tetapi seringkali kami menyombongkan diri kami. Oleh karena itu Tuhan tolong pimpin kami untuk kami kembali diingatkan, orang yang tidak berharga ini, manusia yang tidak berguna ini, Tuhan boleh angkat, Tuhan boleh jamah, pulihkan diri kami, sehingga kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pimpin kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami sesuai berpadanan dengan firman Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pembangunan pelayanan yang ada di Batu Licin. Tuhan kiranya sertai, biarlah pelayanan ini juga Tuhan pakai untuk menjangkau setiap orang, anak-anak yang ada di pegunungan Meratus, untuk mereka boleh memiliki pendidikan yang baik. Sehingga Tuhan pakai contoh Ishak yang ada di sana, di dalam pelayanan ini, berikan dia hati, berikan dia mata dengan melihat yang jeli setiap jiwa-jiwa yang Tuhan berikan kepadanya. Pimpin juga Tuhan untuk setiap pembangunan. Kami tahu ada begitu banyak kebutuhan yang diperlukan, tapi kami percaya Allah yang kuasa, yang juga boleh memberikan yang terbaik untuk proses pembangunan ini. Baik melalui anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini, maupun mungkin anak-anak Tuhan di luar gereja yang mendengar tentang pelayanan ini. Biarlah Tuhan gerakan hati kami, gerakan hati mereka, untuk kami boleh bersama-sama melayani Tuhan di dalam pelayanan rumah singgah ini Tuhan. Tuhan berkati setiap yayasan, orang-orang yang ada di yayasan Tuhan, yang pimpin mereka beri hikmat takut akan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk keadaan dunia saat ini, krisis yang terjadi di mana-mana Tuhan, peperangan juga yang terjadi Tuhan hingga saat ini belum selesai. Tuhan kiranya Engkau tolong, Tuhan pimpin dunia ini sehingga boleh kembali membaik. Orang-orang yang ada di muka bumi ini Tuhan, biarlah kami boleh dengan rendah hati bersama-sama memikirkan yang terbaik untuk keadaan dunia ini saat ini. Krisis keuangan yang terjadi di hampir semua negara. Tuhan tolong para pemimpin setiap bangsa. Biarlah mereka boleh dengan hikmat Tuhan, dengan takut akan Tuhan, mereka boleh mengambil keputusan setiap hal yang harus mereka kerjakan. Khususnya juga Indonesia Tuhan. BBM naik, harga makan naik, semua harga kebutuhan naik. Tuhan kiranya Engkau juga beri hikmat bagi pemimpin Indonesia. Masyarakat juga Tuhan, baik yang ada di kelas bawah, menengah maupun yang atas. Tuhan sertai kami semua. Kami masyarakat boleh dengan hikmat juga dalam kami menjalani hidup hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini, kami menyerahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mereka yang dalam keadaan lemah tubuh. Ada Bapak Hermawan yang juga ada di rumah sakit, Ibu Kuingim, Saudari Mariska yang juga masih tetap terus menjalani kemoterapi hingga saat ini. Ibu Mira yang juga masih dalam tahap pemulihan. Tuhan kiranya berkati mereka.
Tuhan pimpin di dalam segala sakit penyakit yang mereka alami. Dokter yang menangani, kiranya Tuhan beri yang terbaik. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap para tua-tua jemaat Tuhan, yang saat ini usia mereka sudah tidak lagi muda, tenaga mereka tidak lagi seperti dulu. Kami teringat akan Pak Andi Cahyono, Bapak Punlung, Bapak Sitorus. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kekuatan, sehingga dalam kelemahan tubuh mereka boleh tetap merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka. Berkati keluarga yang menjaga merawat, Tuhan berikan sukacita juga bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk setiap pertambahan usia, baik pertambahan usia ulang tahun maupun pertambahan usia pernikahan. Tuhan kiranya berkati jemaat-jemaat Tuhan yang bertambah usia di dalam 1 minggu ini. Tuhan pimpin kehidupan mereka. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan yang lebih lagi, sehingga mereka boleh memenangkan banyak orang. Mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Di dalam pergumulan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan juga boleh ada di sana. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh menguatkan kami, membantu kami, menolong kami, untuk kami boleh menantikan jawaban Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami, ini doa syafaat kami. Kami menyerahkan ke dalam satu nama yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk diutus sebagai Onesimus yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Dan biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk, mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita selesai ya, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama, kalau kita lihat ya, bersyukur sudah banyak jemaat yang sudah kembali beribadah, baik secara onsite maupun secara online ya. Namun mungkin ada yang masih terkendala, biarlah kiranya kita juga
semakin setia ya, boleh datang beribadah kepada Tuhan, bukan karena jadwal gitu ya, tapi oleh karena Tuhan yang mengasihi kita dan kita datang mau menyembah Dia. Lalu yang berikutnya saudara, dari bidang persekutuan, memahami kondisi kehidupan yang tidak mudah, khususnya belakangan ini mungkin banyak faktor ya, yang menyebabkan mungkin pergumulan dan kesukaran, maka gereja membuka pelayanan konseling dan ada jadwal tetap ya yang saudara bisa hadir dari hari Selasa sampai Jumat jam 9 sampai jam 12 ya, dari pagi sampai siang gitu ya, jam 9 sampai jam 12 di ruang konseling. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berbincang-bincang boleh hadir di hari Selasa atau Jumat ya, untuk berbincang-bincang bersama dengan tim atau para konselor. Atau kalau mau janji pribadi boleh menghubungi penginjil Heri, ada nomor yang tercantum di warta dengan mengisi form pendaftaran, ada juga di warta jemaat. Lalu yang berikutnya saudara, dari bidang diakonia, sejak Agustus klinik telah kembali melayani jemaat, namun khusus bulan September ini, minggu pertama yaitu hari ini ya, klinik itu tidak ada karena dokter sedang berhalangan ya, dan ditukar ke minggu kedua dan minggu ketiga September ini. Jadi minggu depan baru ada dan minggu depannya lagi. Nanti bulan Oktober baru kembali ke jadwal yang semula. Lalu berikutnya di Komisi Suami Istri nanti akan mengadakan pada tanggal 16 September persekutuan via Zoom dengan pembicara Bapak David Aden. Lalu dari sekretariat diadakan update data jemaat ya. Mungkin saudara sudah menerima form isi data jemaat. Harap saudara bisa mengisinya hari ini dan langsung dikembalikan ya. Bagi saudara yang mungkin belum isi minggu lalu dan hari ini belum sempat dibagikan, mungkin boleh angkat tangannya atau meminta kepada pengurus untuk diberikan formulir update data jemaat. Saudara ya, silahkan diisi kalau mungkin ada pindah alamat dan lain sebagainya sebagai update kita. Nah, ada beberapa poin di situ yang perlu kami juga data, yaitu yang pertama, saudara terbeban pelayanan di mana? Silahkan saudara centang gitu ya, ada banyak pelayanan. Tentu kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus melayani saudara ya, bukan hanya diharapkan, tapi ambillah bagian pelayanan apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan ya. Lalu di bagian berikutnya juga ada form itu ya, kalau saudara apakah sudah berjemaat atau belum. Nah kalau saudara berjemaat, centang aja ya. Tapi kalau saudara mungkin baru dan saudara pikir saudara akan lama di Banjarmasin, saudara bisa mengajukan atestasi masuk. Tapi kalau saudara pikir, oh saya tidak lama kok di Banjarmasin, saudara bisa centang simpatisan saja ya. Tapi kalau sudah lama di sini ya jangan simpatisan saudara ya. Baiknya saudara masuk menjadi jemaat. Silahkan saudara ya, bisa isi dan langsung dikumpul hari ini. Lalu warta pembangunan saldo per Agustus 19.126.000 sekian. Dan rumah singgah tentu terus memohon dukungan doa saudara, baik doa maupun material ataupun dana. Dan terima kasih kepada saudara yang sudah mendukung, mendoakan maupun memberikan dana saudara untuk pembangunan rumah singgah di Batu Licin. Demikian warta hari ini saudara ya. Oh satu lagi saudara ya, satu lagi hampir kelupaan. Terkait perjamuan kudus, nah mulai September perjamuan kudus ke rumah mulai akan diadakan ya. Khusus bagi mereka yang terkendala sakit sehingga tidak bisa ke gereja. Jadi bukan yang tidak mau saudara ya, tapi yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dia ke gereja, saudara bisa info ke saya atau ke sekretariat. Mulai September ini diadakan dengan janjian nanti ya, waktunya bisa disesuaikan. Jadi silakan menghubungi saya atau sekretariat. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan saudara boleh saling menyapa satu dengan yang lain.